Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai paradigma PKN Dengan materi sejarah perkembangan PKN, paradigma lama dan paradigma baru. dengan anggotanya. Saya sendiri Zulfa Ahyanis. Saya Zidawati Sabrina. Saya Panitia Hafiana. Saya Bayi Asti Sabrina. Untuk itu, saksikan video kami. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan PKN. Nah, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini telah mengalami berbagai perubahan istilah dan kurikulum yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial bangsa. Nah, pada tahun 1947, melalui kurikulum Rencana Pembelajaran Sekolah Rakyat, nilai-nilai kewarganegaraan mulai diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti untuk kelas 1 sampai kelas 6 dan Pendidikan Agama untuk kelas 4 sampai kelas 6. Nah, pada masa ini belum ada mata pelajaran khusus yang membahas tentang kewarganegaraan secara mendalam. Kemudian materi yang diberikan lebih berfokus pada pembentukan moral dan etika peserta didik. Selanjutnya yaitu pada tahun 1957 menjadi tonggak awal munculnya istilah kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh materi pendidikan dan kebudayaan. Fokus materi pada saat itu adalah tentang hak dan kewajiban warga negara serta status kewarganegaraan. Kemudian setelah dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959, istilah civics mulai digunakan untuk menggantikan kewarganegaraan. Materi yang diajarkan pada saat ini adalah sejarah perjuangan bangsa, Undang-Undang 1945, dan pidato kenegaraan dengan tujuan untuk membentuk karakter bangsa. Kemudian pada tahun 1962, Menteri Kehakiman Soeharjo mengusulkan istilah kewargaan negara sebagai pengganti civics, karena civics ini dianggap terlalu bersifat indoktrinatif, yang artinya terlalu berorientasi pada propaganda politik. Meskipun istilah kewargaan negara ini sudah disetujui oleh Menteri Pendidikan, tetapi istilah ini tidak diresmikan, sehingga istilah civics dan kewargaan negaraan ini digunakan secara bergantian, yang dimana civics ini berfokus pada sejarah perjuangan negara, sedangkan kewargaan negara ini menekankan pada kesadaran hidup bernegara. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayi Asti Putri. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya. Pada masa Orde Baru, melalui keputusan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 1967, civics diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau disebut PKN, yang memuat Pancasila, UUD 1945, ketetapan MPRS, dan PBB dengan tujuan membentuk manusia Pancasila sejati, sesuai dengan TAP MPRS nomor 27 1966. Pada tahun 1975, nama PKN diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP, di mana PMP ini diwajibkan di semua jenjang pendidikan. PMP pada tahun 1978, materi ini diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 2 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun, PMP dikritik karena terlalu berfokus pada aspek kognitif tanpa memperlihatkan aspek afektif dan psikomotorik. Memasuki era reformasi tahun 1994, PMP diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN untuk memperluas cakupan nilai, moral, dan norma Pancasila. Namun, perubahan ini dianggap hanya sebatas perubahan nama tanpa perubahan substansi yang berarti. Setelah era reformasi, istilah PPKN diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN dengan menghilangkan unsur Pancasila yang dianggap sebagai Orde Baru.
Perubahan ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM. Perkembangan ini terus berlanjut hingga kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum 2013 yang kembali menekankan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hidup berbangsa serta bernegara. Melalui kurikulum 2013, pemerintah kembali menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Nama mata pelajaran dikembalikan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN yang materinya diajarkan meliputi nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, demokrasi, dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Kurikulum ini bertujuan membentuk warga negara yang berkarakter, memiliki kesadaran yang penuh, serta berwawasan global, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi paradigma lama. Jadi, paradigma lama dalam pembelajaran PKN di SD ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pendekatan yang digunakan saat ini. Fokus utamanya ialah membentuk warga negara yang patuh terhadap pemerintah dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap negara. Namun, pendekatan yang digunakan lebih bersifat indoktrinatif dan orienter, sehingga kurang dalam memberi ruang untuk berpikir kritis kepada siswa. Jadi berikut beberapa karakteristik utama dalam paradigma lama. Yang pertama, fokus pada hafalan dan indoktrinasi. Pada paradigma lama, pembelajaran PKN ini berfokus pada hafalan materi tanpa pemahaman makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi pendekatan indoktrinasi juga membuat siswa terlihat lebih pasif, tidak kritis, dan kurang mampu dalam menerapkan nilai-nilai yang bersifat toleransi, kemudian persatuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang kedua, guru sebagai pusat pembelajaran. Dalam paradigma lama, guru itu menjadi sumber utama informasi dan pembelajaran langsung yang dilakukan dengan satu arah melalui ceramah. Akibatnya, pembelajaran ini akan menjadi membosankan sehingga siswa itu tidak akan mampu mengembangkan keterampilan komunikasinya, kemudian kerjasamanya, dan pengambilan keputusan mereka. Dan yang ketiga, materi yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata siswa. Jadi, paradigma lama ini menyajikan materi yang sangat teoritis dan abstrak sehingga sulit dipahami oleh siswa karena tidak terkait dalam pengalaman mereka sehari-hari. Dan yang terakhir atau keempat yaitu pengendalian politis yang ketat dan penekanan pada aspek kognitifnya. Jadi pada masa Orde Baru, pembelajaran PKN ini dimanfaatkan sebagai alat kontrol ideologi oleh pemerintah. Nah, hal ini membuat PKN itu terasa sangat membosankan dan syarat doktrinasi. Oke, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait dengan paradigma baru, di mana saat ini pembelajaran PPKN telah mengalami perubahan besar melalui pendekatan yang disebut dengan paradigma baru. Nah, paradigma ini menekankan pentingnya penguatan kompetensi sekaligus pengembangan karakter yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, perubahan ini muncul sebagai respon terhadap pembelajaran PPKN di masa Orde Baru yang cenderung bersifat indoktrinatif dan digunakan untuk mempertahankan ideologi penguasa. Nah, dalam konteks reformasi, muncul pemikiran baru bahwa pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi sarana untuk membentuk warga negara yang demokratis, bukan sebagai alat kekuasaan. Nah, melalui paradigma ini, proses pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. Artinya, di sini siswa diberi ruang untuk belajar sesuai dengan minat, kebutuhan, dan perkembangan mereka. Tujuannya yaitu bukan hanya agar siswa bisa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga agar mereka memiliki karakter yang kritis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nah, di mana hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di banyak negara berkembang seringkali menjadi alat politik, bukan sebagai proses pendidikan yang murni. Nah, karena itu kurikulum PPKN saat ini harus dirancang secara menyeluruh agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan nilai secara seimbang. Selain itu, penting juga untuk melibatkan komunitas dan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran, di mana agar siswa dapat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab sosial, dan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih ada tantangan seperti PPKN sering dianggap mata pelajaran yang politis dan kurang menarik karena minimnya pendekatan ilmiah dalam pembelajarannya. Nah, untuk itu paradigma baru ini hadir sebagai upaya menjadikan PPKN lebih relevan dan bermakna. Tidak hanya membentuk pola pikir yang kritis dan analitis, tetapi juga bisa menumbuhkan empati dan kepekaan sosial siswa. Nah, di mana mengacu pada teori perubahan paradigma dari Thomas Kuhn, di mana perubahan ini bisa kita lihat sebagai bentuk pergeseran dari sistem lama yang tidak lagi efektif menuju pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, dalam konteks PPKN, inilah langkah menuju pembelajaran yang membentuk warga negara aktif, peduli, dan berkarakter Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarida Cynthia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai paradigma baru PPKN. Jadi, ruang lingkup PPKN di berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK meliputi 4 aspek penting. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi nasional Indonesia serta sebagai pedoman etika dalam pergaulan internasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan dalam keberagaman yang mencerminkan komitmen terhadap kehidupan bermasyarakat yang harmonis baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final, yang bertujuan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan wilayah tanah air. Menurut pendapat Daniel Deckheit pada tahun 2001, salah satu peran utama PKN adalah menanamkan nilai-nilai ideologi yang dianggap tinggi oleh suatu bangsa kepada generasi penerus, sehingga melahirkan manusia yang mencapai kesempurnaan hidup berjiwa besar dan memiliki kebaikan sejati yang disebut sebagai Homo Novus Ordinis. Paradigma baru ini muncul untuk menggantikan paradigma lama PKN yang memiliki struktur keilmuan yang tidak jelas, di mana materi pembelajaran seringkali disesuaikan dengan kepentingan politik rezim yang berkuasa, sehingga cenderung memperkuat state building yang bersifat otoriter dan birokratis. Akibatnya, posisi warga negara menjadi lemah dan sulit untuk mengembangkan karakter warga negara demokratis. Selain itu, paradigma baru ini juga mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga dapat membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat identitas kebangsaan. Dengan demikian, PKN dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun generasi yang cerdas, kritis, dan berintegrasi di era globalisasi saat ini. Nah, itulah penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.